Teman-teman semua, konten kali ini sangat sensitif. Jika teman-teman nggak siap akal, nggak siap argumen, nggak siap data, jangan tonton. Nanti yang ada teman-teman hanya sentimen, menuduh, mencaci maki saya pribadi, kan begitu. Karena kemarin terkait fakta sejarah kelam Islam, isinya pun hanya tuduhan dan caci maki. Nggak ada argumentasi balasannya. Hanya 10% ya daripada orang-orang yang menolak, kan begitu. Yang memberikan argumentasi kepada saya. Pada pembahasan kali ini pun, ini juga merupakan sejarah di mana Islam itu yang seharusnya sebagai agama rahmat berubah menjadi agama ekspansi, agama imperialis, atau bahkan dikatakan sebagai agama, mohon maaf ya, penjajahan. Kan begitu. Ini adalah tuduhan-tuduhan yang disematkan kepada Islam. Kita nggak perlu marah akan hal ini. Toh memang nyatanya begitu kok. Kemudian teman-teman semua, pada pembahasan kali ini kita akan membahas terkait dinasti Umayyah, yang dimana menurut Imam Hasan al-Basri, Muawiyah adalah perusak Islam yang telah merubah susunan syura yaitu demokrasi menjadi teokrasi kerajaan. Sehingga muncullah penyakit raja-raja dan muncullah penyakit untuk menguasai menjajah negara lainnya. Oleh karena itu, mari kita bahas. Rahayu teman-teman semua, merdeka. Teman-teman semua, ada salah satu pernyataan daripada Syekh Panji Gumilang terkait daripada dinasti Umayyah. Sangat menarik. Mari kita simak. Kemudian setelah itu Nabi Muhammad wafat, Khulafaur Rasyidin habis, kira lebih 50 tahun, keluar penyakit kerajaan, penyakit raja-raja, penyakit kekhilafahan, penyakit dinasti-dinasti. Tumbuhlah orang yang mempunyai keturunan Umayyah, Abu Sufyan, yang awalnya memusuhi Kanjeng Nabi, dikasih ampunan oleh Kanjeng Nabi, diletakkan posisi tertinggi, kemudian merebut kekuasaan dari Ali bin Abi Thalib, kemudian membuat dinasti, kemudian membasmi putra-putra cucu-cucu Nabi. Logika kita terima tidak? Walaupun itu seorang muslim. Teman-teman semua, ada salah satu pendapat dari seorang ulama Nusantara yaitu Haji Abdul Malik Karim Amrullah terhadap sosok daripada Muawiyah. Menurut daripada Hamka, Muawiyah ini adalah orang yang cerdik dan licik. Dia siap menghamburkan uang demi kekuasaannya. Adapun bagi Hamka, pimpinan khalifah yang paling idealis adalah kepemimpinan Imam Ali karamallahu wajhah. Sedangkan Muawiyah sangat jauh daripada idealis daripada prinsip Islam itu sendiri. Perlu diketahui teman-teman semua, fakta yang pertama bahwa prinsip Islam ya adalah demokrasi. Dalam bahasa Arabnya dikenal sebagai syura, musyawarah, kan begitu. Tetapi fakta ini, prinsip yang sangat indah ini dihancurkan, diubah oleh siapa? Muawiyah bin Abi Sufyan dengan menjadikan anaknya sebagai penggantinya. Sehingga benarlah perkataan daripada Imam Hasan al-Basri bahwa Muawiyah adalah perusak Islam. Ada juga yang mencatatkan bahwa tragedi pembunuhan Imam Hasan ya di salah satu pendapat ada yang menyatakan bahwa Imam Hasan ini diracuni oleh istrinya berdasarkan permintaan atau arahan daripada Muawiyah. Kenapa begitu? Karena Imam Hasan menuntut bahwa jika engkau Muawiyah sudah selesai pemerintahanmu, maka kembalikan kepada umat, biar umat yang memilih siapa selanjutnya. Tapi apa teman-teman? Justru diserahkan kepada Yazid bin Muawiyah. Sebelum daripada Muawiyah wafat, beliau ini memberikan wasiat kepada Yazid yang berbunyi apa? Untuk berhati-hati kepada 4 orang. Perintah daripada Muawiyah, kalau untuk Husain ditangkap saja, jangan dibunuh. Kalau untuk Abdullah bin Umar, dia ini kan orangnya ingin ibadah. Berikan aja perbelanjaan yang cukup untuk dirinya, berikanlah harta untuk dirinya agar dia bisa tenang ibadah. Kan begitu. Sedangkan kalau untuk Abdurrahman bin Abu Bakar, berikan saja dia seorang permaisuri. Karena dia ini seorang pemuda yang gak tahan melihat wanita cantik. Tapi kalau untuk Abdullah bin Zubair, harus dibunuh. Karena dia apa? Potensinya dapat membahayakan
Begitu wasiatnya, yang dimana ini dituliskan oleh Hamka. Oleh karena itu, ketika Yazid bin Muawiyah menjadi pengganti daripada Muawiyah, terjadilah suatu tragedi yang sangat menyakitkan, yaitu tragedi Karbala. Inilah fakta kedua, di mana anak cucu Nabi harus dibunuh oleh khalifah umat Islam, pemimpin umat Islam harus dibunuh. Bahkan kepalanya Imam Husain harus dipenggal dan diserahkan kepada siapa? Yazid bin Muawiyah. Jadi awalnya itu Imam Husain mendapatkan surat kalau Yazid ini mau menyerahkan pemerintahannya. Ternyata dia ditipu. Karena mendapatkan surat tersebut, Imam Husain sangat antusias dan sangat bergembira, maka berangkatlah ia bersama keluarga dan pengiringnya, kurang lebih berjumlah 70 orang. Tetapi apa? Di tengah perjalanan ia harus dikhianati, bahkan dibunuh di Karbala. Inna lillahi. Ya, teman-teman semua. Jadi fakta kedua ini adalah apa? Demi mempertahankan kepemimpinannya, dia rela membunuh, sekalipun yang dibunuh adalah anak cucu turunnya Nabi. Kemudian teman-teman semua, fakta yang ketiga, bahwa Madinah Al-Munawwarah yang katanya adalah kota Haramain, kota yang haram untuk terjadi peperangan, ternyata apa? 3 hari 3 malam dikepung oleh pasukan Yazid bin Muawiyah yang dipimpin oleh Muslim bin Uqbah. Dikepung mereka itu. Kenapa begitu? Karena orang-orang Madinah ya yang dahulunya berbaiat kepada Muawiyah menarik baiatnya kepada Yazid. Dia menolak baiat untuk Yazid. Tetapi apa? Yazid bin Muawiyah menggunakan kekerasan, menurunkan pasukan, yaitu Muslim bin Uqbah. Dan tragedi ini teman-teman semua dikenal daripada tragedi Al-Hurrah, karena terjadi di Bukit Hurrah peperangan tersebut, dan mereka mengepung Madinah 3 hari 3 malam. Laki-laki dibunuh, istri-istri mereka diperkosa. Ya Allah, kok bejat bener sih ya. Jauh daripada representasi Islam itu sendiri, padahal mereka mengaku muslim. Sungguh ironi teman-teman semua kejadian seperti ini ya. Tetapi mohon maaf, Yazid bin Muawiyah tetap diagung-agungkan oleh umat Islam. Ya, dia dianggap sebagai orang yang telah terbebas dari dosa. Karena apa? Ada dasar daripada hadis Nabi bahwa pasukan pertama yang berhasil mengepung atau menyerang kota Kaisar akan diampuni oleh Allah. Oh, jadi Yazid langsung membentuk pasukan menyerang namanya kerajaan-kerajaan Kaisar, termasuk Konstantinopel, walaupun gagal. Nah, dari situlah dia dianggap sebagai pasukan pertama. Lalu dia mendapatkan ampunan Tuhan. Sama dengan Muawiyah, dianggap mendapatkan ampunan Tuhan karena dia berhasil membentuk armada laut. Yang dimana berdasarkan hadis Nabi, kata mereka, barang siapa di antara umatku yang berhasil tentaranya membuat armada laut, maka dia akan diampuni oleh Tuhan atau dirahmati oleh Allah. Dan masih banyak hadis yang lain yang mendukung daripada perilaku mereka, orang-orang Umayyah. Dan juga perlu digarisbawahi, sejatinya Bani Umayyah ini sangat membenci daripada keluarga Abdul Muthalib. Perlu dicatat, sekalipun Umayyah itu satu garis daripada Abdul Manaf, tapi mereka sangat membenci daripada keluarga Abdul Muthalib. Abu Sufyan itu paman Nabi loh teman-teman semua. Tapi kenapa dia paling keras melawan Nabi? Ya karena mereka berebut kekuasaan, bahwa jangan sampailah keluarganya Abdul Muthalib ini yang lebih berkuasa. Harus keluarga saya dari Bani Umayyah. Apalagi Bani Umayyah ini memiliki banyak anak teman-teman semua. Ya. Sehingga timbullah kebanggaan, timbullah hasad dan dengki kepada diri kelompok Bani Umayyah untuk membanggakan dirinya melebihi daripada kelompok Abdul Muthalib. Itu harus dicatatkan teman-teman semua. Dan itu tercatat dalam kitabnya Hamka berjudul Sejarah Umat Islam. Kemudian teman-teman semua, setelah bergantinya daripada Yazid bin Muawiyah, ganti-ganti khalifah sampai turunlah kepada Malik ibni Abdul Marwan. Ya. Dan mohon maaf, Mekah yang kalian anggap sebagai kota suci, Mekah yang kalian anggap sebagai apa? Kota yang haram untuk terjadi peperangan, tapi nyatanya oleh Malik bin Abdul Marwan ya, diseranglah itu Mekah.
untuk menumpas daripada pergerakan perlawanan Abdullah bin Zubair. Jadi Mekah itu dikepung teman-teman, ya, dikepung oleh pasukan daripada Abdul Malik bin Marwan, dikepung Mekah itu. Bahkan adanya pelontar-pelontar yang besar untuk menghancurkan Ka'bah. Makanya dibangunnya Kubah As-Sakroh di Yerusalem itu adalah atas dasar inisiasi daripada Abdul Malik bin Marwan. Kenapa begitu? Karena eksistensinya terganggu terhadap eksistensi daripada Abdullah bin Zubair. Abdullah bin Zubair lebih dipercaya oleh para kelompok masyarakat di sana, lebih diberikan baiat, sedangkan Abdul Malik bin Marwan tidak. Oleh karena itu, dalam hal ini maka diperlukanlah pembunuhan, peperangan. Maka diutuslah yang bernama Hajat bin Yusuf, ya, untuk mengepung kota Mekah, lantas memborbardir kota Mekah sampai Ka'bah itu hampir hancur. Makanya kalau teman-teman lihat Kubah As-Sakron yang dikatakan sebagai Masjidil Aqsa, padahal nggak ada itu, ya, Masjidil Aqsa itu adalah bangunan daripada Malik bin Abdul Marwan untuk melawan eksistensi daripada Mekah itu sendiri. Makanya dibuat segi 8. Kalau segi 8 di mana arah kiblatnya, kan begitu. Sehingga teman-teman semua, saya nggak heran banyak umat Islam yang mendewa-dewakan Kubah As-Sakron, Dome of the Rock, sebagai Masjid Al-Aqsa. Padahal waktu zaman Nabi hidup, waktu Umar ada, tidak ada namanya Masjidil Aqsa sebagaimana bentuk masjid sampai saat ini, ya, nggak ada. Mereka itu adalah antek-antek Bani Umayyah kok. Kemudian teman-teman semua, muncullah khalifah selanjutnya, yaitu Yazid bin Abdul Malik. Mohon maaf, fakta-fakta selanjutnya saya tidak berani mengungkap karena ini berkaitan dengan sifat amoral mereka. Bahkan ada yang mengatakan, ya, seorang khalifah itu memiliki 4.000 gundik, 4.000 selir budak untuk pemuas nafsunya. Kemudian ada yang menyatakan bahwa salah satu khalifah itu sangat mencintai Hababah, seorang budak, seorang selir yang bernama Hababah. Kemudian teman-teman semua, dalam satu riwayat juga dikatakan sikap amoral mereka sangat melampaui batas. Ada memiliki budak, bahkan ada yang dia udah punya istri, tapi masih meminta budaknya yang bernama Hababah untuk tidur bersamanya. Bahkan ketika dia mati, masih dipeluk sampai 3 hari 3 malam sampai dia busuk baru dikuburkan. Ada begitu khalifah umat Islam tuh, ada yang seperti itu. Mabuk-mabukan, perzinahan. Makanya kalau kata Farak Fauda, ini saya lucu dengan orang-orang penggagas khilafah, orang-orang Ikhwanul Muslimin dan Hizbut Tahrir. Mereka memerangi bar, memerangi diskotik, memerangi stripis, ya. Padahal mereka lupa bahwa kelakuan para khalifahnya juga begitu kok. Suka minum khamr, ya. Suka minum khamr, suka selingkuh, suka main selir, bundik. Kan begitu kok. Nah, itulah fakta-faktanya teman-teman. Dan yang terakhir adalah terjadinya perang saudara. Yang dimana baik daripada anak turunan Bani Muawiyah saling berebut kekuasaan. Bahkan teman-teman semua, sesama keluarga dari Abdul Manaf, mereka saling berkelahi. Yaitu Bani Abbas dengan Bani Muawiyah. Tapi lucunya Abdullah bin Abbas ini kan dahulu orang yang melawan Ali. Tapi ketika dia, ya, Muawiyah naik lantas berbuat zalim, dia juga mengkutuk daripada Muawiyah lantas mengagung-agungkan Imam Ali. Kan lucu ini Abdullah bin Abbas. Oleh karena itu pemberontakan antara Bani Abbas kepada Muawiyah ini dia melakukan penggabungan antara kelompok Bani Abbas, yaitu kelompok Syiah Abbas dan juga Syiah Ali. Soalnya kalau hanya menggunakan Abbas nggak terlalu masyhur dalam kelompok umat Islam, karena mereka juga menganggap Abdullah bin Abbas sebagai apa? Orang yang dahulu pernah mengancam Imam Ali, pernah ingin menjadi seorang bugot, kan begitu. Ya inilah teman-teman semua. Daripada dinamika fakta kelam sejarah agama Islam. Kenapa saya mengatakan ini bagian dari agama Islam? Karena kebijakan mereka pun dianggap sebagai kebijakan Islam. Contoh ekspansi penjajahan, dalil-dalilnya ada teman-teman semua. Bahkan pada masa inilah banyaknya hadis-hadis palsu
untuk membenarkan tindakan mereka. Kenapa kemarin saya menolak hadis? Ya karena ada hadis-hadis yang seperti ini, yang membenarkan tindakan mereka, yang menyatakan bahwa Allah akan mengampuni mereka dengan segala tindakan yang mohon maaf, yaitu mengepung kota, melawan kerajaan lain, kan begitu. Sungguh ironi kok kalau kita mau membaca lebih dalam. Jangan bilang oknum, banyak. Kalau oknumnya dikumpulin, jadi satu agama sendiri, kan begitu. Jangan bilang Islam bang, Islam nggak begitu. Oh iya, Islam memang nggak begitu, tapi kebijakan-kebijakan mereka dianggap daripada sebagian kebijakan Islam. Contoh dinar. Dinar itu baru diterbitkan pada masa Abdul Malik bin Marwan. Ya. Sehingga mata uang umat Islam saat itu belum ada. Tapi Abdul Malik bin Marwan menciptakan mata uang bernama dinar. Kan begitu. Itu kebijakan Islam. Dianggap sampai saat ini. Kemudian hadis-hadis, ya. Itu juga kebijakan untuk representasi Islam dan dianggap hingga saat ini. Oleh karena itu saya menyatakan bahwa Islam yang ada saat ini jauh daripada Islam yang dirisalahkan oleh Nabiullah Muhammad. Tetapi Islam yang digagas oleh Bani Muawiyah dan Bani Abbasiyah. Begitu saja teman-teman semua, semoga dapat dipahami. Mari kita membuka akal fikiran kita dalam memahami hal ini. Sekalipun dia muslim, sekalipun dia seorang raja, tapi kalau dia melakukan tindakan amoral, mohon maaf, sangat jauh akal merdeka kita menolak dia untuk diampuni. Oke? Tetapi lucunya, para ulama-ulama dahulu menyatakan, oh bahwa engkau sang raja telah diampuni oleh Tuhan, bahwa Tuhan tidak akan menyiksamu dan sebagainya. Makanya benarlah perkataan Hamka bahwa raja-raja itu ya berselingkuh dengan para ulama. Kan begitu teman-teman semua. Wallahu wafiq ila aqwamit thoriq fastabiqul khairat. Rahayu untuk kita semua, merdeka.